Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau ngajak bunda-bunda di sana untuk bincang santai bareng emak. Nah, di bincang santai bareng emak ini, emak mau membahas tentang bagaimana sih mak supaya keuangan itu cukup ya. Karena setiap emak menjawab bagaimana cara mengelola gaji bulanan seperti itu, pasti ya pertanyaannya itu paling bawah itu pasti ada. Gimana mak supaya cukup? Pasti itu rata-rata yang bertanya pasti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana sih supaya keuangan kita itu cukup? Nah, makanya emak pengen banget ngebahas ya di bincang santai bareng emak kali ini. Mudah-mudahan bincang santai kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk bunda-bunda di sana. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Cukup. Sebenarnya kata itu cukup simpel ya. Cukup itu artinya pas, tidak kurang, tidak lebih, cukup gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana supaya keuangan itu cukup? Gini loh bunda ya, kita itu sebenarnya ditetapkan oleh standar kita masing-masing seperti itu kan. Ada kuli bangunan, dia mendapatkan uang 100.000 aja, alhamdulillah udah seneng banget gitu. Ada lagi bapak-bapak pekerja kantoran, dia mendapatkan uang 100.000. Ya dapat apa ini? Buat jajan aja habis. Nah, standarnya udah beda lagi kan. Ada lagi, sewaktu kita belum punya sepeda, pengen punya sepeda. Nah, setelah memiliki sepeda, oh ternyata naik sepeda itu capek, enakan naik motor tinggal ngegas. Nah, ketika sudah mendapatkan motor, aduh naik motor itu kepanasan, enak juga naik mobil. Nah, seperti itu ya sebenarnya. Rasa cukup itu tuh standarnya itu ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah, bagaimana supaya cukup, supaya kita bisa memenuhi standar? Kembali lagi ke hati kita masing-masing. Itu kalau di pandangan emak ya, di pandangan emak Saufa itu, rasa cukup itu ada dalam hati kita. Ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa menerima keadaan apapun itu sebenarnya. Kita dapat 50.000, dapat 10.000. Kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau menerima, itu sebenarnya cukup. Nah, terus bagaimana dong mak biar cukup? Tanamkan rasa cukup itu di dalam hati. Tanamkan. Selalu berpikir positif, terus belajar. Nah, kalau kita memiliki lebih sedikit, bagikan ke teman, bagikan ke orang yang membutuhkan. Insya Allah akan tumbuh rasa syukur, rasa cukup akan tumbuh dalam hati kita. Kalau kita mindset di kepala kita, itu mah kurang, itu mah pasti kurang bunda. Karena standar kita sendiri yang menentukan. Ini contoh ya, contoh banyak banget sebenarnya contoh ya bunda ya. Ada anak seorang pemulung, dia bisa kuliah. Nah itu cerita-cerita seperti itu tuh amat sangat menginspirasi emak Saufa. Kadang emak ngelihat bagaimana keseharian dia kok bisa cukup. Nah terus emak lihat lagi, ada orang yang tadiannya tanah banyak, luas, lama-kelamaan habis buat bayar hutang, buat bayar ini, buat bayar itu. Nah, setelah emak kaji, emak lihat, oh rupanya standar bahagia mereka itu sendiri-sendiri masing-masing. Dan rupanya jawabannya itu apa? Di dalam hati kita itu kita harus selalu menanamkan sifat merasa cukup, qanaah.
Kalau kita memandang sesuatu itu kurang, pasti kurang terus Bunda, karena yang kita lawan itu nafsu dalam diri kita sendiri. Cara mengalahkan nafsu dalam diri kita itu dengan banyak bersyukur kepada Allah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Seperti itu ya Bunda ya. Dan insya Allah rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta. Jadi kita semua sebenarnya tuh udah digariskan rezekinya masing-masing. Ya kita tinggal mensyukuri, kita tinggal mengelolanya supaya bagaimana ini, supaya kita cukup, supaya kita bisa berkembang kehidupannya. Tentunya dengan berusaha, berdoa, dan hasilnya kita pasrah sama yang pemilik rezeki, Sang Maha Pemilik rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hasil yang kita terima baik, kita bersyukur, kita berbagi. Apabila hasilnya tidak baik, kita terus berusaha, kita terus belajar lagi bagaimana supaya baik. Seperti itu bukan? Kita harus mau berusaha, berdoa, dan kita juga mau belajar lagi terus, belajar terus. Oh, bulan ini banyak pengeluaran di sini. Berarti bulan depan kita kurangi budget ini. Kita lebihkan budget di sini supaya dicukupkan. Nah, bulan depannya lagi kita evaluasi lagi. Oh, seperti ini kita enak. Berarti ini kita begini dan ininya supaya ini. Belajar terus, Bunda, belajar terus. Emak pun sampai sekarang belajar terus. Karena kita kan tidak tahu hidup itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah belajar, menanamkan rasa qanaah, rasa cukup dalam hati kita. Dan insya Allah deh, cukup. Kalaulah kita menerima hal yang tidak enak atau hal yang kurang baik di dalam hidup kita, ya kita syukuri aja, kita nikmati aja prosesnya gitu. Contoh kita bulan ini banyak pengeluaran, berarti untuk kebutuhan kita kurangi. Jadinya kita harus makannya seperti ini. Ya kita terima aja, kita nikmati, kita syukuri. Toh bulan depan kan kita gajian lagi. Kita bisa ulang lagi, mengelola keuangan lagi, kita perbaiki lagi. Seperti itu. Sederhanakan saja gitu loh Bunda. Standar dalam diri kita itu disederhanakan saja, disyukuri saja. Oh dapat gini, alhamdulillah. Enak kok Bunda sebenarnya itu, dan tidak susah gitu. Karena yang paling susah itu mengendalikan nafsu dalam diri kita. Terus semangat dalam berusaha dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Selalu berharap kepada Allah dalam setiap doa kita. Jangan pernah berharap kepada manusia. Nah demikian vlog emak kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.